Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Agus Rohendi. Channelnya orang desa yang bahas garu budidaya. Ini kita mengecek hasil rekayasa oles. Hasil rekayasa oles, nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Jangan lupa nanti setelah menyimak, like and share dan komen. Kalau mau komen langsung bisa di 0852 236 57547. Insya Allah setiap komen akan saya jawab. Oke, kita lihat selanjutnya. Ini kita mengecek, ini semua batang sudah kami lakukan pengolesan ke sana. Bagaimana sih hasil obat rekayasa punyaan saya? Saya tidak pernah membeli obat, tapi saya meracik sendiri. Ini yang kita oles antara yang sehat, ini kita sisakan yang sehat, kulit pertama, dan ini yang kulit kita oles. Ini olesan 3 bulan. Bagaimana kedalamannya? Kita lihat. Keren, bagus. Jadi garu sebesar ini kalau tanpa lakukan rekayasa maka tidak menghasilkan. Andaikan ada isinya itu sangat minim sekali, sangat minim sekali. Ini yang dilakukan rekayasa oleh obat suntik tapi dia gagal, maka saya lebih dominan kepada rekayasa oles. Ini rekayasa oles, ketebalannya tebal sekali, masuk ketebalan sekali. Kita cek sana lagi. Pohon ini, garu ini tanaman 2006. Tanaman 2006 yang jadikan aset. Jadi siapa yang menanam pasti akan memanen hasilnya. Ini besar sekali. Ini kita cek tadi, ini saya kupas dari bawah. Kupas dari bawah sampai ke atas, ada ketinggian kurang lebih 15 meter. Ini kita cek, ini kedalaman oles. Nah, ini baru 3 bulan. Jadi oles itu walaupun 1 bulan dia sudah akan menampakkan ketebalannya. Adapun sembilu garunya, adapun garunya ini yang meroses adalah alam. Kita hanya membantu mengeringkan di luarnya saja ini, tapi yang akan membentuk garu ini adalah alam sendiri. Kita biarkan, kita harus sabar. Nah, jadi kita harus sabar, kita panen nanti 1,5 tahun atau 2 tahun. Ini 3 bulan aja sudah mulai ada tanda-tanda sembilu garunya sudah mulai nampak. Tapi kualitasnya masih jauh. Nah, jadi kita biarkan dulu. Nah, yang ini keren, alhamdulillah semua oles kami jadi 90% jadi. Nah, kita lihat ketebalannya nyampe 2-3 cm. Jadi kalau sebesar batang ini bisa dipanen nyampe 10 kali ini. Nanti setelah dipanen dioles lagi, dioles lagi sampai ke atas. Jadi inilah rekayasa garu tanpa dilakukan rekayasa maka hasilnya tidak maksimal. Apalagi ini nanti di bawahnya ini jadi bagus, antara kulit yang sehat sama kulit yang mati atau kulit yang kering nanti akan jadi bagus. Ini akan jadi medang bagus. Kalau lihat kayak ini kan senang. Ini 1 batang ini kalau dipanen nanti dengan ketebalan seperti ini keliling dipanen, ini bisa mencapai 20 kilo, ini lebih ini. Kalau sebesar ini 20 kilo lebih ini. Lebih. Ini lihat. Inilah garu punyaan kami, dan kami ada yang sudah saya oles, ada yang saya belum, dan nantinya akan saya jadikan double rekayasa. Ada yang saya lakukan pengeboran tanpa obat, ada yang pakai obat, ada yang oles. Jadi punya saya untuk jadikan penelitian, dan manennya punya saya sendiri itu di atas 2 tahun. Tapi kalau punya warga, saya panen sesuai dengan permintaan. Ada permintaan cepat, kami panen
cepat, tapi minimal 1 tahun. Kalau dipanen di bawah 1 tahun, maka kualitasnya kurang. Nah, jadi kita minimal 1 tahun. Kalau 1 tahun kita sudah dijadikan bahan suling getah bisa. Kalau minyak harus 1,5 tahun minimal. Ini contoh yang tidak dilakukan oles. Ini yang saya kupas saja tidak dilakukan oles. Nah dia. Kalau tidak dilakukan oles, maka dia kulitnya tipis. Dia akan kembali ke semula. Nah, ini yang tidak dilakukan oles. Kalau dilakukan oles, nah, kayak itu keren. Oke, para pemirsa, mungkin hanya itu yang saya sampaikan sebagai salah satu motivasi untuk para petani garu. Mudah-mudahan video-video saya menjadikan inspirasi para petani garu, khususnya di Indonesia, Malaysia, Vietnam, India, dan Brunei. Karena banyak kawan yang sudah berbagi cerita, dan obat kami pun ketika ada yang pesan obat serum oles, saya kirim bibitnya sampai ke Kucing, ke Sarawak, ke Kelantan. Ada yang saya kirim ke, kalau dalam negeri sudah biasa, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua sering. Tapi kalau ke luar negeri baru sampai ke Malaysia dan Vietnam. Oke, mungkin hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya ya kita belajar lagi. Kita selalu berbelajar karena masa depan hanya milik orang-orang yang belajar. Jangan lupa like and share dan komen. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.